Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menghancurkan usaha bidang pariwisata, ribuan pekerja wisata mendesak gubernur mencabut surat edaran pelarangan studi tur keluar daerah di Gedung Sate. Data penerima bantuan pangan nasional milik pemerintah pusat dinilai tak akurat oleh pihak desa sehingga bantuan salah sasaran. Lebih dari 100 tahun warga kampung Cirende tak pernah makan beras, namun lebih memilih mengkonsumsi singkong. Ya, bukan mimpi. Dalam semalam, ratusan petugas kebersihan di Purwakarta berubah nasib menjadi pejabat Pemkab Purwakarta. Kok bisa? Berpakaian serba putih hitam, 500 petugas kebersihan di pemerintah Kabupaten Purwakarta menghadiri gala dinner ala pejabat. Sementara Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain, justru mengenakan baju petugas kebersihan. Tak hanya Om Zain, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta ini bertugas menjamu dan membersihkan lokasi gala dinner. Acara tukar nasib ini digelar sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kinerja para petugas kebersihan yang sudah membantu membersihkan Purwakarta. Acara ini juga digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Purwakarta. Ini kita berikan kebahagiaan buat mereka karena kita juga harus menyadari bahwa tanpa mereka Purwakarta ini akan kumuh, kotor dan sampah berantakan di mana-mana. Sehingga sebenarnya selain kita ingin membahagiakan mereka, tapi ingin menyadarkan kita agar kita tidak buang sampah sembarangan. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, mengurangi beban mereka, pekerjaan mereka, kan gitu. Sehingga malam ini disadarkan seluruh pejabat Purwakarta, masyarakat Purwakarta, mulai eselon 3, eselon 2, sekda, pati, semua. Untuk apa? Untuk agar kita sama-sama menghargai profesi sekecil apapun. Udah berapa lama, Pak? Ya, mungkin 10 tahunan. 10 tahunan. Senang ya, Pak? Ya, akibat iseng mengenakan cincin yang ditemukan di jalan, seorang pelajar di Purwakarta terpaksa dibawa ke markas Damkar. Masalahnya, cincin tersebut tersangkut di jari dan tak bisa dilepaskan. Ketegangan terpancar dari wajah Rahmawati, pelajar kelas 8 SMP Negeri 8 Sukatani. Ia harus bersabar saat petugas damkar berupaya untuk melepaskan cincin yang tersangkut di jarinya. Sambil ditemani sang ibu, Rahmawati terpaksa dibawa ke markas Damkar Purwakarta karena jarinya yang bengkak lantaran cincin yang dikenakan tak bisa dilepas. Menggunakan sebuah gerinda kecil dan sejumlah peralatan lain, petugas dengan berhati-hati memotong cincin yang tersangkut agar tidak melukai korban. Kurang dari 30 menit, cincin yang terbuat dari logam campuran besi dan titanium akhirnya berhasil dipotong petugas. Hal ini membuat korban merasa lega, terlebih proses evakuasi berlangsung tanpa adanya luka. Iya, masih masukin masuk, tapi pas dikeluarin susah, udah pakai sabun. Makanya kesini langsung. Iya, diantar mama. Sama dokternya disuruh ke damkar. Guru. Iya, guru. Oh, gurunya. Iya. Senang nggak bisa kebuka lagi? Nggak sakit lagi. Tadi bengkak? Iya. Banget. Panik banget, Pak. Waktu saya nganterin adiknya sekolah, ini udah dianterin sama si Pak Guru. Katanya, kenapa, Pak? Kok anak saya dianterin? Itu pakai cincin, katanya nggak bisa lepas. Udah pakai sabun, udah pakai apa? Udah pakai gunting rumput. Ya Allah, kata si Pak Guru teh bawa aja kita ke damkar, katanya ke damkar. Oh, inisiatif dari sekolah suruh bawa ke damkar ya? Ada pelapor dari warga yang berusaha
usia sekitar 12 tahun melaporkan kepada kami terkait dengan cincinnya sudah sekian lama tidak dibuka sehingga mengakibatkan pembengkakan di jari tangannya. Nah, langsung melapor kepada kami dan kita bantu untuk membuka cincin itu dari jari tangannya. Memang ada-ada saja ya, oleh karena itu jangan iseng menggunakan barang yang ditemukan di jalan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Ya, gempuran mahalnya harga beras, bahkan beras oplosan, tak berpengaruh pada warga kampung Cirende, Kota Cimahi. Pasalnya, sejak puluhan tahun lalu hingga sekarang, warga di kampung ini tak makan nasi, tetapi mengonsumsi singkong. Katanya, orang Indonesia belum disebut makan kalau belum makan nasi dari beras. Tapi berbeda dengan warga kampung Cirende yang ada di Kelurahan Lewi Gajah, Kota Cimahi. Kehidupannya normal seperti masyarakat umum lainnya. Namun siapa sangka, di kampung yang ditinggali hampir lebih dari 200 kepala keluarga ini tak mengonsumsi nasi dari beras. Ya, sejak tahun 1924 warga di sini memilih mengonsumsi singkong dibandingkan beras. Maka tak heran, di saat sebagian masyarakat mengalami krisis beras karena melonjaknya harga di pasar, warga kampung Cirende justru tak terpengaruh dengan kondisi tersebut. Singkong yang diolah menjadi rasi ini bukan hanya menjadi makanan pokok untuk kebutuhan sehari-hari, namun sudah menjadi ajaran turun-temurun yang masih dijalankan hingga sekarang. Selain dipercaya bisa menjawab tantangan ketahanan pangan, mengonsumsi singkong dipercaya warga jauh lebih sehat ketimbang makan nasi beras. Sudah berapa lama, Mak, makan nasi singkong ini? Seumur 77 tahun. Pernah makan nasi nggak, Mak? Enggak. Nggak. Boro-boro nasi, kue, kerupuk dari beras itu, dari opak aja. Nggak pernah. Enggak, dari beras enggak makan. Yang tadinya mungkin di persawahan bisa ditanami ya singkong, pinggirannya kan seperti itu. Tidak harus beras. Jadi hanya punya sebuah ilmu, sebuah tuntunan, silakan diambil ilmunya di Cirende, bisa diterapkan di wilayah-wilayah yang lain kan seperti itu. Warga Cirende berharap pemerintah bisa menjaga ketersediaan lahan untuk penanaman singkong dan menjadikan singkong sebagai bahan makanan pokok. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.